Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sama Ibu Betty Anggraini. Kita akan belajar biologi. Materi kita yang pertama, kita akan membahas tentang sel. Perbedaan sel hewan, sel tumbuhan, bagian sel dan organel sel, serta transportasi melalui membran. Sebelum lebih lanjut, Ibu menjelaskan tentang sel, kita akan mengetahui dulu pengertian dari sel. Sel itu merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Makhluk hidup disusun atas sel. Termasuk manusia, tersusun atas sel. Tetapi ada yang bersel banyak, ada yang bersel satu. Manusia termasuk di mana? Manusia termasuk di organisme banyak sel atau disebut dengan multiseluler. Sedangkan ada juga organisme yang tersusun atas satu sel. Satu sel itu dinamakan uniseluler. Contohnya, organisme apa yang tersusun atas uniseluler? Kelompok organisme prokariotik atau bakteri, alga, terus amoeba itu termasuk dengan uniseluler. Nah, sekarang karena manusia tersusun atas banyak sel, kita akan mengetahui bagian-bagian yang ada di dalam sel. Walaupun sel itu ukurannya sangat kecil sekali, tetapi dia terdapat bagian-bagian yang ada di dalam sel. Terdapat dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Itu merupakan bagian-bagian sel. Dinding sel dan membran sel merupakan bagian terluar dari sel. Sedangkan isi sel itu adalah sitoplasma. Dan nukleus merupakan inti dari sel. Di dalam sitoplasma terdapat yaitu retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, plastida, sitokleton, badan Golgi, lisosom, vakuola, dan sentriol. Ini merupakan organel yang ada di dalam sel. Organel yang ada di dalam sel ini mempunyai fungsi masing-masing. Kalau nukleus atau inti sel, dia berdiri sendiri, dia berada di luar dari organel, yang mempunyai fungsi sebagai aktivitas seluruh pengendali aktivitas yang ada di seluruh isi sel. Nah, ini merupakan gambar dari sel prokariot dan eukariotik. Kalau kita lihat dari gambar sangat jelas perbedaannya, mana yang prokariot, mana yang eukariot. Kalau prokariot adalah sel yang belum mempunyai membran inti. Sedangkan kalau eukariot, sel yang sudah mempunyai membran inti. Manusia termasuk di organisme prokariot, organisme eukariotik. Tetapi yang prokariotik ini merupakan cikal bakal. Cikal bakal akan menjadi eukariotik organisme ini. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Dilihat mana yang sel hewan dan mana yang sel tumbuhan. Yang bentuknya bulat itu merupakan sel hewan, yang persegi itu merupakan sel tumbuhan. Lihat perbedaan. Kalau sel hewan di sini terdapat bagian terluarnya terdapat membran sel dan sitoplasma. Ada yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah sitoplasmanya. Tetapi kalau sel tumbuhan ada dinding sel. Vakuolanya kelihatan besar sekali dan terdapat kloroflas.
Sekarang dinding sel. Apa yang dimaksud dengan dinding sel? Dinding sel ini merupakan lapisan terluar. Kata ibu tadi, dinding sel itu hampir sama dengan membran sel, letaknya di paling luar. Fungsinya sebagai penyokong, pelindung, ditemukan di tumbuhan, fungi dan bakteri, tidak ditemukan di sel hewan. Artinya dinding sel ini hanya pada sel tumbuhan. Strukturnya tersusun atas selulosa sehingga kaku, kuat, dan keras. Ini gambarnya. Berikut membran sel. Lapisan yang melingkupi permukaan luar. Ditemukan di semua makhluk hidup tumbuhan, terletak setengah dinding sel. Sel hewan, bagian terluar sel tersusun atas kolestron. Lapisan ganda sama fungsinya sebagai pelindung. Ini terdapat pada sel hewan. Sitoplasma berisi cairan dan organel-organel yang merupakan tempat terjadinya proses metabolisme langsung, tidak termasuk nukleus, membran sel, dan dinding sel. Organelnya terdiri atas retikulum endoplasma, badan Golgi, ribosom, lisosom, mitokondria, vakuola, plastida, sentriol, dan sitoskeleton. Sampai di situ dulu materi kita pada hari ini. Ibu minta kalian dapat mencatat yaitu bagian-bagian dari organel sel tersebut dan kamu gambarkan sel hewan dan sel tumbuhan, buat di buku catatan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, chat pribadi WA pribadi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.